Perusahaan ini berdiri sejak 1940 ya, terus sampai dengan tahun 82 itu kita setiap bulan ngirim ke istana itu. Tuh ya, yang dia sama Pak SBY dikonsumsi sendiri. Juga mie ini pernah dimakan oleh Presiden Amerika. Nama saya Bu Walija. Ini aku juga nggak tahu uangnya tuh kemana gitu loh. Saya waktu susahnya tahun 96 di rumah saya tuh saya tambah kardus-kardus. Bener. Jadi bapak jadi sedih. Ini adalah salah satu kuliner Yogyakarta yang menjadi warisan budaya tak benda. Adonan ini akan menjadi mie yang tampilannya sangat jelek dan kusam. Mie ini diolah secara tradisional, masyarakat setempat menyebutnya sebagai mie ledek karena tampilannya kusam dengan warna keabu-abuan. Bahkan saat dimasak pun warnanya akan tetap sama, kusam. Inilah pabrik mie ledek terbesar di Yogyakarta. Sejak 1940 hingga saat ini, mereka masih menggunakan tenaga sapi untuk memproduksi mie ledek. Proses pembuatannya pun membutuhkan waktu berhari-hari, mulai dari menggiling, mencetak adonan, mengurai, menjemur, dan mengeringkannya. Lalu, apa yang membuat mie ledek istimewa? Aku akan ajak kalian untuk melihat proses pembuatan mie ledek secara langsung. Kalau ini coklat-coklat itu dari apa sih, Pak? Dari itu singkong. Oh, dari singkong. Berarti ini untuk warna nanti mie-nya itu, Pak? Fungsinya itu apa sih fungsinya diginiin sama? Di silir airnya itu biar singkongnya bersih. Oh. Pengadonan tepung dilakukan selama kurang lebih 3 jam menggunakan batu besar. Ini adalah proses yang paling berat, maka dari itu mereka membutuhkan bantuan tenaga sapi untuk menggiling tepungnya. Setiap beberapa menit, pekerja harus mengeruk tepung yang menempel di batu menggunakan skop. Mereka juga menambahkan air secukupnya untuk mempermudah proses penggilingan. Para pekerja di sini sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun, jadi mereka cukup menggunakan insting untuk mendapatkan adonan yang sempurna. Rata-rata pabrik ini dalam waktu sehari bisa memproduksi mie ledek hingga 4 ton. Namun, jika memasuki musim hujan, mereka hanya memproduksi sekitar 1 ton saja. Setelah hampir 3 jam, adonan pun sudah menyatu dengan sempurna. Kini saatnya para pekerja mulai mencetak tepung menjadi persegi dan siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Proses untuk memanaskan adonan di dalam oven membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Setelahnya, adonan yang sudah dipanaskan tersebut dimasukkan lagi ke dalam penggilingan untuk dicampur dengan tepung tapioka. Nama saya Yasir Ferry. Saya di sini sebagai owner atau pemilik perusahaan mie ledek Cap Garuda. Perusahaan ini berdiri sejak 1940 ya, terus sampai dengan tahun 82 kita sempat berhenti karena itu munculnya mie instan. Tapi kan dulu perusahaan ini ada tiga itu punyanya masih saudara semua. Tahun 82 di sini berhenti, lalu 85 yang di Bantul Kota berhenti, lalu yang berjalan hanya satu sebelah selatan itu tempatnya Budi masih berjalan.
Pabrik ini adalah pabrik mie letek Garuda, pabrik yang terletak di sebuah desa yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Langkah berikutnya adalah proses pencetakan mie, dan tahapan ini adalah satu-satunya proses yang dilakukan dengan menggunakan mesin. Mesin ini dibuat sendiri oleh pemilik pabrik secara manual dan otodidak. Jadi, tidak heran jika terkadang mengalami kerusakan atau macet secara tiba-tiba. Hal ini menjadi lumrah karena umurnya yang sudah tua. Setelah proses pencetakan mie selesai, pekerja menata mie tersebut di atas nampan yang terbuat dari bambu. Penataan mie harus dipastikan serapi mungkin, karena kalau sampai berantakan, mie yang dihasilkan akan menjadi busuk. Kemudian mie yang sudah ditata kembali dimasukkan ke dalam oven selama kurang lebih 1 jam. Para pekerja pun harus jeli melihat oven tradisional mereka. Salah satunya dengan menambal celah pintu agar tidak ada uap yang keluar. Selanjutnya, setelah proses oven selesai, mie harus digantung seperti ini selama semalaman. Kita juga pernah waktu itu masih pemerintahan Pak SBY, itu kita setiap bulan ngirim ke istana itu. Oh, dari pabrik? Iya, kita setiap bulan ngirim ke istana 50 kilo. Itu ya yang dia sama Pak SBY dikonsumsi sendiri. Ya, itu beritanya ada di koran Kompas, mungkin buka di Google juga ada. Bahkan pada tahun 2017, mantan Presiden Amerika, Barack Obama beserta keluarganya pernah datang ke Bantul dan mencicipi mie letek secara langsung. Juga mie ini pernah dimakan oleh Presiden Amerika. Oh, Barack Obama. Ya, nah waktu itu Barack Obama pertama kali dilantik menjadi Presiden Amerika, berkunjung di Indonesia, di istana disajikanlah mie ini. Setelah dia purna tugas sebagai Presiden Amerika, dia mencari mie ini sampai ke Jogja. Dia makan di restoran Bumi Langit. Itu daerah Imogiri, naik itu ya. Yang dicari mie letek ini? Iya, itu beserta anak istrinya makan mie letek itu. Keesokan harinya, para pegawai mulai menata kembali mie di atas nampan bambu. Sebelum ditata, mereka harus terlebih dahulu memisahkan mie agar tidak menggumpal dan bisa kering secara merata. Setiap nampan bisa terisi hingga 45 porsi mie. Proses penjemuran memakan waktu hingga 1 hari. Namun, jika musim hujan, proses penjemuran membutuhkan waktu yang lebih lama dan hal ini akan mempengaruhi masa pemakaian atau kadaluarsa. Ya, setelah dijemur kering, jemur itu kalau nggak ada panas 1 hari udah selesai, udah kering. Baru masuk ke gudang siap untuk di-packing. Kalau hujan biasanya kan kita melihat situasi cuaca. Untuk situasi cuaca, oh ini berani produksi, oh ini tidak. 1. Kedua, kan ada terjadi kadang hujan mendadak. Panas, matahari ada, tahu-tahu keluar air hujan, kan gitu. Nah itu, kalau seperti itu ya kita masukkan. Kita simpan dalam rumah, sampai betul-betul ada panas, baru kita keluarkan. Kalau masalah lama atau enggak ada efeknya. Ya cuman perubahan di expired. Begitu tidak kering dalam 1 hari, itu akan merubah usia expirednya. Mungkin hanya bisa 4-5 bulan. Tuh. Kalau normalnya expirednya itu bisa sampai setahun kan? Ya kalau kering dalam 1 hari, disimpan dalam tempat kering, itu expired bisa 1 tahun. Tapi kan mie ini jarang ya, mie ini sampai tersimpan sampai expired itu jarang sekali, karena mie itu biasanya 1 minggu itu sudah habis. Orang sudah pada minta lagi kan seperti itu. Jadi kadang kita pun tidak bisa stop. 2002 saya mulai menjalankan lagi perusahaan ini. Kenapa saya menjalankan lagi? Karena terdorong oleh situasi waktu itu. Karena timingnya waktu itu orang mengejar makanan sehat. Terlalu masalah kasus borak, masalah kasus pengawet. Nah itu ternyata mie ini begitu kita munculkan lagi justru menjadi menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat
yang memerlukan makanan sehat seperti itu. Mie yang dihasilkan sama pabrik Garuda distribusinya bisa sampai keluar kota nggak sih Pak? Apa di Jogja? Kita kalau distribusi luar kota belum banyak, tapi ada yang sampai Sragen juga ada. Ya Jakarta tuh banyak minta, karena kan mie ini itu kan mie-nya kan bagus untuk anak-anak autis. Iya. Iya, ini kan mie ini bagus untuk anak autis, dan mie ini bagus kalau di Jakarta pun sampai disebut mie diet ya, karena ini pengganti nasi. Jadi kan di sini ada mie kuning sama mie letek sama ada mie putih juga. Nah kira-kira kalau untuk konsumennya itu dari ketiga mie itu lebih banyak yang mana Bu? Apakah mie letek? Apa mie yang kuning? Biasanya kalau sini kan dominan mie letek Mbak. Karena di daerah sini yang jualan mie letek itu mak saya. Nanti daerah sini nggak ada yang lain. Jadi biasanya kalau yang kesini dominannya mie letek. Kalau mie kuning sama putih itu cuma kayak pendamping. Kalau orang nggak suka mie letek biasanya carinya itu. Oh, untuk mie leteknya sendiri itu Ibu langsung beli di pasar atau langsung di pabriknya Bu? Biasanya di pasar karena di sini udah banyak yang dagang kalau mie letek itu. Kalau ke pabrik harus partai besar biasa. Oh gitu. Orang kan sukanya mie letek ya Bu. Nah Ibu pernah dengar nggak sih kenapa orang-orang itu kok lebih suka mie letek? Maksudnya dari rasanya atau dari? Biasanya kalau mie letek itu kan tanpa bahan pengawet. Terus ini dari tepung singkong. Ini kalau orang punya sakit mah, sakit ini bisa buat kayak menurunkan penyakit itu. Oh. Makanya orang-orang lebih suka mie letek itu karena nggak ada bahan pengawet. Iya, karena dia ngeringinnya pun pakai sinar matahari. Jadi kalau cuaca kayak gini hujan terus, mie-nya itu cetakannya kecil. Nanti kalau cuaca panas terus itu cetakannya agak besar. Jadi ini mie-nya agak kecil karena hujan. Ah, gitu. Kan dia cuma ngandelin pakai sinar matahari. Mie letek Garuda ini sendiri itu kedepannya itu nanti pengennya kayak gimana Kak? Yang jelas kalau itu memang sudah menjadikan cita-cita kami, mie ini ke depan itu akan saya besarkan, juga akan kita produksi dengan sistem-sistem yang sudah masuk dalam kesehatan internasional mungkin. Juga rencana juga akan kita packing kayak mie instan, tapi kita tidak merubah dari komposisinya, jadi tetap itu nanti mie ini bisa dikatakan mie sehat, mie ini memang mie bagus. Nah, yang jelas kita butuh nanti itu adalah untuk ke depan kita butuh hasil lab rutin dari ahli gizi, mungkin dari universitas yang bisa kita tempelkan hasil setiap produksinya. Tuh, karena orang akan melihat, kan kadang sekarang dicek, oh ini bagus nih, mengandung vitamin E, B kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu perubahan setiap produksi. Nah maka akan kita bikin lab itu di setiap produksi kita lab. Jadi mungkin setiap produksi mungkin akan berbeda. Oh ini kadar vitamin B-nya sekian persen, oh, yang kemarin sekian persen kan gitu. Karena kan tumbuhan ini kan tidak selalu sama. Ya itu seperti itu.